Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika dasar pertama, yaitu tentang materi dasar pengukuran. Pada setiap kegiatan pengukuran, data berupa angka-angka yang dilaporkan itu tidak boleh sembarangan dan semena-mena tanpa adanya aturan. Dalam dunia fisika, kita mengenal adanya angka penting dari setiap pengukuran. Ketelitian alat ukur menjadi hal yang paling krusial pada suatu pengukuran dan pelaporan dari data haruslah sesuai dengan kaidah angka penting. Angka penting ini mengekspresikan tingkat keakuratan dan kepresisian data sesuai dengan alat ukur yang kita gunakan. Nah, angka penting secara harfiah adalah angka-angka yang memberikan kontribusi berarti dari sebuah pengukuran atau suatu pengukuran ya. Nah, tujuan mempelajari aturan angka penting ini yaitu agar kita dapat menentukan berapakah angka yang harus dituliskan pada tabulasi data pada saat pengukuran kita lakukan. Kita ambil contoh, misal kita melakukan pengukuran panjang pada sebuah penghapus menggunakan jangka sorong itu sebesar 6,75 mm ya. Nah, maka dari itu kontribusi angka penting yang kita laporkan itu cukup hanya sebesar 3 angka saja. Kita tidak perlu menuliskan adanya angka sebesar 06,75 ya. Karena angka 0 di sini bukan merupakan angka yang penting. Nah, hal ini akan kita pelajari dengan memulai mempelajari tentang aturan angka penting. Nah, terdapat 6 aturan angka penting ya yang harus kita ketahui ini. Yang pertama, semua angka penting yang bukan 0 merupakan angka penting. Jadi, misalkan terdapat pengukuran yang angkanya itu memiliki selain 0 yaitu 1 sampai 9 ya. Nah, aturan pertama ini menegaskan bahwa untuk melihat angka penting ini, kita cukup untuk meninjau posisi-posisi dari angka 0 itu saja. Kedua, angka 0 ya, jika berada di antara 2 angka bukan 0, maka angka 0 tersebut termasuk dalam angka penting. Jadi sebagai contoh, di sini ada angka 2 dan angka 3. Kemudian di antara angka 2 dan 3 ini terdapat angka 0 ya. Jadi 3 buah angka 0 ini diapit oleh angka yang bukan 0 yaitu 2 dan 3. Maka dari itu seluruh angka 0 yang di antara 2 dan 3 ini merupakan angka penting. Jadi angka yang ada di sini itu totalnya adalah ada 6 angka penting. Kemudian ketiga, jika angka 0 berada di sebelah kanan tanda desimal dan angka terakhir sebelum tanda desimal ini adalah angka bukan 0, maka seluruh angka 0 yang ditulis sampai akhir itu termasuk dalam angka penting. Jadi contoh, di sini ada angka 1 ya, sebelum tanda desimal, di mana angka 1 ini kan angka bukan 0 ya. Kemudian di sini ada tanda desimal yaitu koma, dan setelah itu ada angka 0 ya, sampai ada 4. Maka dari itu seluruh angka yang 0 ini di belakang koma ini merupakan angka-angka penting. Kemudian aturan berikutnya, jika angka 0 berada setelah angka bukan 0 dan seluruh angka tersebut ada di belakang tanda desimal, maka angka-angka 0 di belakang angka bukan 0 tersebut termasuk dalam angka pentingnya. Contohnya di sini ada angka 2, yaitu adalah angka bukan 0 yang berada di belakang tanda desimal. Maka dari itu angka 0 setelah angka 2 ini termasuk dalam angka penting. Jadi total angka penting yang ada ditunjukkan di gambar ini itu adalah 5. Kemudian aturan kelima, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 namun tidak setelah tanda desimal, maka angka 0 tersebut tidak termasuk dalam angka penting. Jadi kita berikan contoh ya, misal ini ada angka 250.000 ya. Di sini kan nggak ada tanda desimal sama sekali ya. Maka dari itu seluruh tanda 0 ini atau angka 0 ini itu bukan termasuk angka yang penting. Jadi ini kita bisa cukup tuliskan sebetulnya adalah 25 kali 10 pangkat 4 menurut notasi ilmiah. Kenapa? Karena
hanya angka 2 dan 5-nya saja yang merupakan angka penting. Kemudian yang terakhir, jika angka 0 itu mengawali sebuah angka desimal dan setelah tanda desimal ini terdapat angka 0, maka seluruh angka 0 yang ada setelah tanda desimal ini bukan termasuk dalam angka penting. Jadi di sini ada contoh ya. Tanda-tandanya adalah angka yang di depannya desimal itu 0. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa setelah angka 0 di desimal ini ada 3 angka 0 lagi. Nah, 3 angka 0 setelah desimal ini tidak termasuk angka penting jika angka depannya ini adalah angka 0 seperti itu. Nah, sebagai contoh ya. Jadi di sini teman-teman silahkan melihat untuk soal nomor pertama ya, bahwa angka 0 ini berada di antara dua angka bukan 0, yaitu 1 ya. Artinya di sini ada berapa? Iya, betul. Di sini ada 5 angka penting. Kemudian di sini, nah tanda-tandanya adalah ada tanda 0 di depan angka desimal. Maka dari itu, angka 0 setelah tanda desimal ini tidak termasuk ya dalam kategori angka penting. Jadi di sini hanya ada 3 angka penting. Kemudian yang ketiga, nah di sini kita lihat di sini ada 2 angka bukan 0, yaitu adalah 8 dan 5. Tapi 5 ini berada di setelah tanda desimal. Maka dari itu, angka 0 yang setelah angka 5 ini termasuk angka penting. Jadi kalau di total di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka totalnya adalah 7 angka penting. Kemudian keempat, di sini kita lihat kasusnya ada angka 0 di depannya. Namun di setelah angka 8 ini juga angka 0. Ya. Maka dari itu, angka yang di depan setelah tanda desimal ini itu tidak termasuk angka penting. Namun yang di belakang angka setelah angka bukan 0 ini itu termasuk angka penting. Jadi totalnya di sini ada 4 angka penting. Nah, Dynatra ini yang paling mudah ya. Jadi kalau di sini sudah jelas ya, hanya ada 2 angka, maka dari itu ini sudah termasuk 2 angka penting karena itu dua-duanya angka yang bukan 0. Nah, saat melakukan pengukuran pada suatu objek, maka pasti kita akan menghasilkan apa yang namanya ketidakpastian pengukuran. Ya. Jadi nggak mungkin ya dalam suatu eksperimen itu atau suatu pengukuran yang kita lakukan itu memiliki nilai kesalahan atau error itu hingga 0%. Ya. Setidaknya, ketelitian alat ukur ini akan membatasi kemampuan kita dalam mengukur suatu objek fisik. Nah, semakin telitinya alat ukur yang kita gunakan, maka tentu hasil yang akan dihasilkan dari eksperimen maupun hasil perhitungan kita itu akan semakin menuju ke hal yang paling ideal. Nah, ketelitian alat ukur ini merupakan satu batas kemampuan alat ukur dalam mengukur suatu kuantitas yang lebih kecil. Ketelitian alat ukur ini dapat dilihat dari nilai skala terkecil yang ditunjukkan oleh alat ukur tersebut. Contohnya nih ya, di sini ada rambut ya, di sini ada rambut. Kemudian di rambut ini kita tahu ya bahwa panjang rambut ini bisa kita ukur dengan menggunakan mistar. Nah, jawabannya ini tentu saja kita bisa mengukur panjang rambut ini menggunakan mistar. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa menggunakan mistar untuk mengukur ketebalan rambut? Nah, secara logika kan ketebalan rambut itu jauh lebih kecil ya dibandingkan nilai skala terkecil yang dimiliki oleh penggaris ini. Kenapa? Karena nilai skala terkecil dari penggaris ini hanyalah 1 mm ya. Sehingga tidak mungkin kita bisa menggunakan mistar ini untuk mengukur ketebalan rambut karena ketelitian alat ukur mistar terbatas pada 1 mm. Nah, setiap alat ukur ini memiliki nilai skala terkecil tertentu ya, sesuai dengan kegunaannya yang berbeda-beda. Contohnya, untuk kehidupan sehari-hari, untuk mengukur panjang itu, kita cukup dengan menggunakan mistar ya, karena ini adalah alat yang paling sering kita temukan sehari-hari. Tetapi, jika satu percobaan itu membutuhkan
pengukuran panjang yang lebih teliti, maka dari itu kita membutuhkan alat ukur dengan nilai skala terkecil yang lebih kecil lagi, ya, yaitu kita bisa gunakan jangka sorong ataupun kita bisa menggunakan mikrometer sekrup ya. Nah, kemudian kalau kita mau mengukur besaran yang berbeda seperti besaran waktu ini, ya, kita tidak bisa menggunakan mister atau jangka sorong atau mikrometer sekrup dong untuk menghitung waktu. Maka kita bisa gunakan stopwatch di sini, stopwatch analog. Kalau kita membutuhkan yang lebih akurat, kita bisa menggunakan stopwatch digital. Atau kalau kita misal ingin mengukur besaran massa, kita bisa menggunakan neraca Ohaus ini. Nah, pengukuran yang paling mendasar dan paling simpel ini adalah pengukuran tunggal. Jadi saat melakukan pengukuran tunggal ini, keterbatasan alat ukur menjadi hal utama yang menentukan ketidakpastian dari pengukuran. Nah, NST satu alat ukur itu menjadi faktor utama ketidakpastian dari pengukuran tunggal ini. Hal ini dikarenakan ketidakpastian dari suatu titik hasil pengukuran akan menyebar hingga batas atas dan batas bawah. Jadi, ketidakpastian pengukuran ini adalah setengah dari nilai skala terkecilnya. Kenapa? Karena nilai ketidakpastian ini akan menyebar ke batas atasnya dan menuju ke batas bawahnya. Jadi kita bagi setengah ke atas dan setengah ke bawahnya. Sehingga dari hasil pengukuran tunggal kita menyajikan datanya itu dengan menggunakan pertama adalah hasil dari pengukuran tunggalnya ini. Kemudian ada tanda plus minus di sini yang menandakan persebaran daripada ketidakpastiannya itu, dan yang terakhir adalah nilai ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian mutlak ya. Nah, ketidakpastian mutlak ini merupakan ketidakpastian yang muncul dari keterbatasan alat ukur itu sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menyajikan data hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ya. Nah, sebuah jangka sorong ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan mister biasa karena dia memiliki dua buah skala. Yang pertama ini adalah skala utama ya. Jadi skala utama ini yang berada di garis-garis besar ini, dan kedua adalah skala nonius. Ya. Ini adalah utama. Dan ini adalah nonius. Oke. Nah, skala utama ini menunjukkan besaran yang lebih besar dibandingkan skala nonius ya. Nah, garis-garis yang lebih tinggi ini menunjukkan angka-angka yang utama ya. Jadi ini adalah menunjukkan angka-angka utamanya. Dan yang garis-garis lebih kecil ini merupakan garis-garis yang menunjukkan angka sekundernya. Sebelum mencapai angka 0 di skala nonius, akan ada beberapa garis kecil yang kita lewati. Nah, kita lihat di sini ya, ada 7 garis kecil yang dilewati sebelum kita mencapai angka 0 di skala nonius ini ya. Jadi di sini kita lihat garis yang tingginya ini adalah angka 4. Kemudian ada 7 garis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. 7 garis setelah angka 0 ini. 7 garis setelah angka 4 dan kemudian sebelum angka 0 di skala nonius ini. Oke. Nah, ini saya hapus dulu saja. Jadi ini sudah terlihat ya, ada 7 garis. Nah, maka kita bisa katakan nilai yang ditunjukkan oleh skala utama itu adalah 4 ditambah dengan besarnya 7 garis itu. Ya, yaitu kita dapatkan sebesar 4,7 cm. Nah, kemudian kedua kita harus melihat dari skala noniusnya. Ya, nah, skala nonius ini yang harus kita lakukan adalah melihat di manakah pertemuan antara skala nonius dengan skala utama ini, yaitu adalah saat mereka berhimpit ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat skala nonius dan skala utamanya ini berhimpit pada angka 4 ya. Nah, maka dari itu angka 4 ini menunjukkan bahwa pembacaan skala nonius ini sebesar 0,00
cm. Jadi maksimumnya skala Nonius ini adalah 0,10 cm seperti itu. Nah, dengan menjumlahkan seluruh nilai pengukuran dari skala utama dan skala Nonius, maka kita dapatkan hasil bahwa penjumlahannya sebesar 4,74 cm. Nah, kemudian untuk pengukuran tunggal yang kita lakukan, kita bisa sajikan hasil pengukurannya bersama dengan ketidakpastian mutlaknya ini, ya, yaitu sebesar 4,740 plus minus 0,005 cm. Kemudian, kita akan belajar bagaimana membaca pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Ya, jadi ini sedikit berbeda dengan jangka sorong tadi. Mikrometer sekrup ini memiliki sekrup putaran. Satu kali putarannya ini ya, dia akan bergeser sekitar 0,5 mm. Ya. Jadi pada mikrometer sekrup ini, skala utamanya ini akan bertambah setiap putarannya sebesar 0,5 mm seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 5 garis skala utamanya ini yang dilewati oleh skala Noniusnya ini. Nah, karena di sini ada 5, maka satu kali putaran itu artinya adalah 0,5, maka 5 kali putaran artinya berapa? Artinya ini adalah 5 dikali 0,5 mm. Jadinya kita dapatkan skala utamanya adalah 2,5 mm. Nah, kemudian kedua, kita lihat garis skala Nonius yang berhimpit dengan garis skala utama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada angka 10 dan kemudian di sini ada titik yang berhimpit atau garis yang berhimpit di sini. Nah, garis yang berhimpit ini menunjukkan angka 11. Maka dari itu, pembacaan skala Noniusnya ini adalah sebesar 0,11 mm. Nah, dengan menjumlahkan skala utama dan skala Nonius, kita dapatkan pembacaannya sebesar 2,61 mm ini. Dan ketidakpastiannya kita juga bisa gunakan ketidakpastian dari pengukuran tunggal sebesar 0,05 mm ya. Maka kita bisa dapatkan hasil pengukurannya adalah 2,610 plus minus 0,05 mm. Nah, di dalam pengukuran tunggal, misalkan kita ingin mengukur satu volume balok. Nah, satu volume balok ini kan tersusun dari 3 buah besaran panjang, yaitu adalah pertama besaran panjang ke baloknya itu, kemudian di sini ada besaran lebar dari balok, dan di sini ada tinggi dari balok tersebut ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Maka pengukuran volume balok ini tersusun dari 3 buah pengukuran besaran. Ya. Nah, setiap pengukuran besaran panjang ini pasti memiliki nilai ketidakpastian. Maka dari itu, kita akan muncul rambatan dari ketidakpastian tersebut akibat gabungan dari 3 jenis pengukuran yang berbeda. Nah, besar rambatan ketidakpastian itu kita dapat hitung dengan menggunakan turunan dari parsial untuk setiap panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut. Sehingga kita bisa dapatkan volumenya memiliki ketidakpastian adalah segini. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jadi, misalkan hasil pengukuran panjang, lebar, dan sisi balok di sini masing-masing adalah segini. Nah, sekarang ditanya berapakah volume balok tersebut beserta dengan ketidakpastiannya ya. Nah, jadi di sini kita isikan dulu saja teman-teman untuk notasi untuk kuantitasnya. Ya, jadi sebaiknya kalau teman-teman mengerjakan soal fisika, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kuantitas yang ada atau variabel yang ada di dalam soal itu, kemudian apa yang akan ditanyakan, dan kemudian bagaimana kita menjawabnya seperti itu. Nah, yang pertama kita ketahui apa pertama adalah panjang dari balok. Panjang dari balok itu adalah 117 mm ya. Dengan ketidakpastiannya berapa? 0,5 mm. Nah, kemudian untuk lebar baloknya juga kita bisa dapatkan itu adalah 89. Dan kemudian ketidakpastiannya adalah 0,5 juga. Dan yang terakhir,
berapakah tinggi dari balok? Itu adalah 12 mm. Dan kemudian ketidakpastiannya adalah 0,05 mm. Nah, teman-teman bisa tahu gak kira-kira ini adalah ketidakpastian mutlak dari alat apa? Iya, benar banget. Ini adalah dari alat ukur panjang menggunakan mistar ya. Nah, ini juga yang kedua juga menggunakan mistar ya. Karena ini besar ketidakpastiannya adalah 0,5 mm. Nah, yang kedua ini dia menggunakan jangka sorong. Nah, kemudian apakah yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan adalah volume balok beserta ketidakpastiannya. Artinya ini adalah volume balok beserta dengan ketidakpastiannya. Seperti itu. Nah, ayo kita jawab ya sama-sama. Jadi kita tahu bahwa volume balok itu adalah panjang dikali lebar dan dikali tingginya ya. Nah, sementara itu rambatan dari ketidakpastian untuk volume balok dari sebelumnya adalah turunan parsial untuk setiap panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut. Nah, di sini kita sudah tahu tadi bahwa volume balok sama dengan panjang dikalikan dengan lebar dikalikan dengan tinggi ya. Nah, kemudian kita harus tahu turunan parsial dari volume balok terhadap X atau terhadap panjangnya itu adalah ini diturunkan satu kali, maka X-nya hilang, maka turunannya menjadi Y dikalikan dengan Z. Kemudian kita turunkan terhadap lebar baloknya juga, kita bisa dapatkan ini turunannya adalah X dikalikan dengan Z. Ya. Dan yang terakhir kita turunkan terhadap tinggi baloknya, maka kita dapatkan ini sebesar X dan Y. Nah, maka kita bisa tahu bahwa delta V itu sama dengan Y dikalikan dengan Z dikalikan dengan delta X ditambah dengan X dikalikan dengan Z dikalikan dengan delta Y ditambah ini ada X dikalikan dengan Y dikalikan dengan delta Z ya. Nah, setelah teman-teman dapatkan rumusnya ini, maka kita bisa dapatkan delta V-nya dengan memasukkan angka-angkanya, yaitu ini adalah 89 dikalikan dengan 12, kemudian ini dikalikan dengan 0,5 mm ya, ketidakpastian dari panjangnya ini. Nah, X-nya kita bisa teruskan juga. Ini adalah 117 ya, 117. Ini dikalikan dengan 12, kemudian ini dikalikan dengan 0,5. Oke. Kemudian ini ditambah dengan X-nya juga tadi adalah 117. Kemudian ini dikalikan dengan 89 dan terakhir kita kalikan dengan ketidakpastian pengukuran tingginya yang beda sendiri ini ya. Nah, setelah kita lakukan perkalian dari tiga sisi ini, maka kita bisa dapatkan bahwa ini 534 ditambah 702 ditambah dengan 520,65 ya. Maka kita bisa dapatkan ini sebesar 1756,65 ya. Maka kita bisa lakukan pembulatan itu menjadi 1757 dengan satuannya adalah milimeter pangkat 3. Nah, setelah itu kita mencari volume balok ya. Volume baloknya adalah sebesar panjang dikalikan dengan lebar dikalikan dengan tingginya, yaitu adalah 117 dikalikan dengan 89 dikalikan dengan 12 gitu ya. Ini adalah 12. Nah, kita dapatkan volume baloknya adalah 124.956 mm pangkat 3 ya. Sehingga volume balok beserta ketidakpastiannya itu kita dapatkan bahwa
V plus minus delta V itu sama dengan 124.956 tadi adalah plus minus 1757 dengan satuannya apa? Milimeter pangkat 3. Jadi seperti itu ya untuk rambatan ralat dari pengukuran tunggal. Nah, untuk pengukuran rambatan ralat ini sebetulnya tidak hanya ada operasi perkalian saja, tetapi jika ada operasi matematika lainnya, misalkan di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, ya, atau ada pembagian di sini, itu rambatan ralatnya itu adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah ketidakpastian rambatan dari penjumlahan atau pengurangan, dan ini adalah ketidakpastian rambatan ralat dari perkalian dan pembagian. Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanya kepada dosen pengampunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.